Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Devina Wibowo dengan NIM 2022021007, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan skrip saya yang berjudul Pengaruh Grade, Self-Control, dan Beban Kerja terhadap Prokrastinasi Kerja Karyawan. Studi pada sektor administrasi dan jasa di Tangerang Selatan. Presentasi ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah seminar topik Mutakhir STM dengan dosen Bapak Yusuf Iskandar. Latar belakang. Prokrastinasi kerja adalah perilaku menunda pekerjaan yang bisa berdampak negatif terhadap kinerja dan produktivitas. Banyak karyawan menghadapi tekanan baik dari dalam diri maupun dari lingkungan kerja yang mendorong kebiasaan ini. Faktor-faktor seperti greed dan juga self-control yang bersifat psikologis, serta beban kerja sebagai faktor eksternal, diduga memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi. Karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana ketiga faktor ini memengaruhi prokrastinasi, khususnya di sektor administrasi dan juga jasa. Masuk di rumusan masalah, penataan ini memiliki 4 rumusan masalah. Pertama, apakah grade berpengaruh terhadap prokrastinasi kerja? Yang kedua, apakah self-control berpengaruh terhadap prokrastinasi kerja? Yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh terhadap prokrastinasi? Dan keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap prokrastinasi kerja karyawan? Next, masuk di tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh grade terhadap prokrastinasi kerja, menganalisis pengaruh self-control terhadap prokrastinasi kerja, menganalisis pengaruh beban kerja terhadap prokrastinasi kerja, serta mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap prokrastinasi kerja pada karyawan sektor administrasi dan jasa di Tangerang Selatan. Masuk ke tinjauan teori. Grit adalah kemampuan untuk tetap berkomitmen dan konsisten dalam mencapai tujuan jangka panjang meskipun menghadapi sebuah tantangan. Di sini untuk self-control itu merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan emosi, dorongan, dan menjaga fokus terhadap tujuan. Selanjutnya ada beban kerja yang merupakan persepsi individu terhadap jumlah, kompleksitas, dan tekanan dari pekerjaan yang diterima. Terakhir ada prokrastinasi kerja sendiri adalah perilaku menunda tugas secara disengaja yang berdampak buruk pada hasil kerja. Di sini ada kerangka pemikiran yang bisa dilihat, ada gambarnya. Untuk sumber ini merupakan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Jadi dalam kerangka penelitian ini bisa dilihat bahwa grit self-control, beban kerja itu merupakan variabel bebas yang X1, X2, X3 gitu ya. Yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap prokrastinasi kerja yang merupakan di situ Y, prokrastinasi kerjanya. Yang sebagai variabel terikat ya untuk prokrastinasi kerja ini. Nah, model ini tuh digunakan untuk mengarahkan analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian. Lanjut ke metode penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain exploratory research. Terus juga populasi dalam penelitian ini itu merupakan karyawan sektor administrasi dan jasa dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Nah, untuk sampel berjumlah 150 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Lalu data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS dengan teknik analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Di sini lanjut di definisi operasional variabel. Grit itu diukur melalui indikator, contohnya seperti ketekunan, konsistensi, resiliensi, dan komitmen. Lalu untuk self-control itu dilihat dari kemampuan mengontrol impuls, disiplin, fokus, dan perencanaan.
Beban kerja dinilai dari volume tugas, tingkat kompleksitas, dan tekanan waktu. Sedangkan untuk prokrastinasi itu diukur dari kecenderungan menunda tugas, berpindah fokus, dan kesulitan memulai sebuah pekerjaan. Untuk hasil penelitian, berdasarkan analisis, seluruh item dalam kuesioner itu dinyatakan valid dan reliable. Nah, uji T itu menunjukkan bahwa grade dan self-control berpengaruh negatif secara signifikan terhadap prokrastinasi. Sedangkan beban kerja berpengaruh positif secara signifikan. Uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap prokrastinasi. Lalu untuk nilai R squared itu sebesar 0,45 itu menunjukkan bahwa 45% variasi prokrastinasi kerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam penelitian ini. Masuk ke pembahasan. Nah, di sini itu grit membantu karyawan untuk tetap bertahan dalam menyelesaikan tugas tanpa menyerah, sehingga dapat menurunkan kecenderungan untuk menunda. Lalu untuk self-control itu memungkinkan individu untuk fokus dan menghindari gangguan yang juga bisa menurunkan prokrastinasi. Nah, sementara itu, untuk beban kerja yang tinggi itu cenderung meningkatkan tekanan dan membuat karyawan lebih mungkin dalam menunda pekerjaan. Nah, hasil ini itu mendukung teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor psikologis dan beban kerja itu memiliki hubungan dengan perilaku menunda atau prokrastinasi tersebut. Di sini lanjut ke kesimpulan dan saran. Jadi pertama kesimpulannya itu grit dan self control itu memiliki pengaruh negatif terhadap prokrastinasi. Nah, artinya semakin tinggi kedua faktor ini itu juga semakin rendah kecenderungan untuk menunda. Beban kerja memiliki pengaruh positif sehingga semakin berat beban kerja, semakin tinggi juga potensi prokrastinasi. Ketiga variabel ini tuh secara simultan berpengaruh terhadap prokrastinasi kerja. Nah, berdasarkan temuan tersebut, saya menyarankan agar perusahaan mengembangkan pelatihan yang mendukung pengendalian diri dan manajemen waktu karyawan. Beban kerja juga perlu ditata secara adil dan terukur. Nah, untuk penelitian selanjutnya itu ya disarankan untuk menambahkan variabel lain. Contohnya misal seperti motivasi atau budaya organisasi. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi dari bab 1 sampai bab 3 ini. Semoga isi penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.